Yang pertama, ini saya akan menyampaikan materi secara lisan dan juga saya sampaikan. Jadi silakan mencatat materi yang saya sampaikan. Yang kedua, karena ada pretest dan post test, pretest itu akan saya sampaikan di awal pembelajaran dan post test akan saya sampaikan di akhir pembelajaran. Yang ketiga, paling penting, materi kita itu terbatas hanya pada gerakan komponen dan fungsinya. Sebelum dilihat, silakan kalian kerjakan dulu pretest yang saya tampilkan. Waktunya 5 menit ya. Baik, waktunya sudah selesai dari 5 menit. Dan sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya mau nanya. Kira-kira kenapa tes jarak itu membutuhkan transmisi? Padahal kan sudah ada mesin yang berbesar sudah bisa. Kamu mas tadi mau jawab kayaknya? Ya. Ya, bisa masuk dulu. Betul. Jadi kenapa kendaraan bentuk transmisi itu pertama? Kendaraan itu butuh variasi torsi dan variasi kecepatan dan juga untuk yang bisa kendaraan itu bisa mundur. Yang pertama membutuhkan torsi. Ketika mobil baru berjalan atau dari dia bergerak itu dia kan membutuhkan torsi yang besar dan kecepatan yang tinggi. Ayo Pak. Torsi Pak. Kenapa? Kecepatan biaya. Kecepatan itu saat juga jalan di air dari. Ya, betul. Terus juga ketika mobil baru, ketika mobil sedang berjalan konstan atau cruising itu juga kan membutuhkan kecepatan atau torsi. Kecepatan, Pak. Jadi kalau waktu awal mulai bersedakan atau dari jenis itu membutuhkan torsi, di sini tuh transmisi itu berperan dengan cara menggandalkan torsi yang disalurkan melalui dari mesin. Saya akan membahas komponen yang ada pada transmisi. Pertama ada input shaft. Ada yang mau maju dan menunjukkan gerakan. Ini ikut. Ini aku. Itu apa mas? Itu apa mas? Ini ada tolaknya ini. Ini ada maju. Nah, dari ini maju tengahnya ini posisi. Fungsinya itu ini daya kan kita ini. Nah, lalu daya gesek kan dihasilkan oleh kopling. Nah, kopling itu nanti kelebihan ini, tapi kan kopling itu berhimpitan atau dia bergerak bersama lain. Maka berputar dan memutar yang belakang ini lalu seterusnya ada konversi lalu ke pas besar. Makasih Pak. Bapaknya baik. Jadi jadi putar itu orang itu langsung dari sini. Oleh kopling, seperti itu menjadi sumber utama dari pengerjaan informasi yang selanjutnya itu akan diteruskan ke konten dan kemudian ada selanjutnya ada front bearing ini ya. Ini front bearing itu fungsinya ke tumpuan dari poros ini untuk mengoperasikan poros dengan rumah dan rumah
Ini adalah yang menghubungkan diri dengan vaksin saat dipilih. Tadi saya jelaskan jogir, silakan. Dikasih Pak. Itu fungsinya untuk menyamakan putaran antara heartbeat dengan diri yang akan dipilih nanti. Nah, proses ini itu membuat perpindahan itu menjadi lebih halus. Jadi ada support ini ya. Silakan buat yang mau menjelaskan ke depan. Keluarkan support. Jangan mau angkat tangan. Oke. Ini berfungsi untuk memindahkan ada polisi pindahan ada sifat Support itu fungsinya sebagai kuas penggeser yang mendekat dari belakang ini ke kiri menggunakan dilakukan dengan selanjutnya ada rel fungsinya sebagai jembatan dari support ini. Kemudian ada bunyi kecepatan. Nah, bunyi kecepatan itu adalah roda bunyi dengan ukuran bunyi yang berbeda-beda yang menentukan rasio tekanan dari pusat tertentu. Selanjutnya ada counter shaft. Ini ada yang tahu counter shaft? Nah, counter shaft adalah poros yang menerima putaran dari input shaft dan disalurkan ke gear output shaft ini melalui rasio yang berbeda pada poros. Ini terdapat gear tetap yang selalu berhubung dengan input shaft. Anaknya ada lagi. Mas, kalian tidur. Saya lagi jelasin kok. Soal ada itu namanya. Ini jadi muka ya Pak? Ini ada komponen dari sinkronis dari pertama itu ada kaca. Kaca itu berhubungan dengan output shaft melalui spin atau alur yang ada di dalam sini. Sehingga bila kaca berputar, maka output shaft sebaiknya berputar. Selanjutnya ada upslift, tadi sudah dijelaskan. Ada lifting gate. Lifting gate ini dipasang pada 3 buah tempat dapat kondisi sinkronis dan kaca seperti ada gambar. Lifting gate ini untuk meneruskan gaya tekan dari upslift ke sinkronis agar terjadi sebaliknya. Dan sebaliknya handspring ini fungsinya untuk mengunci dan menekan sehingga ini agar tetap tersekat ke arah upslift. Tadi saya sudah membahaskan 5 komponen dari sinkronis gate. Saya mau bertanya salah satu siswa fungsi dari shifting gate. Ada yang mau jawab?
Tadi saya sudah jelaskan 5 komponen tersebut. Silakan yang mau bisa jelasin lagi ke depan. Ya Pak. Ya silakan Mas. Nah, jadi di dinding ini dipasang pada 32 tempat yang berbeda. Yang ke depannya ada SMS, gambar, minorkan yang kemudian mengatakan kemudian lihat ada gambar. Jadi saya menggunakan daya tekan dari flip, selanjutnya menggunakan ke sinkronis agar terjadi itu mengalihkan. Itu karena kembali saja juga. Selanjutnya ada tugas kelompok buat kalian. Silakan buat itu 3 kelompok. Sama coba. Salah satu ada 2 orang. Ya. Silakan tulis 5 aja deh, 5 komponen sama transmisi masalah. 5 komponen sama fungsinya aja. Kerjain Mas. Udah Pak. Bisa. Soalnya Mas mana kerjaan kan? Ini Pak udah. Kelompok ini mana? Dan Kelompok bisa maju buat ngejelasin dan nunjukin komponennya. Satu selatan. Saya maju saya. Nanti Mas sabar Mas, Sabar Pak. Jadi saya dulu ya. Ya ini yang pertama komponen transmisi itu ada orang input, fungsinya memutar bagi pada blok, lalu ada resistor, fungsinya memindahkan 3 lalu konvertir menghasilkan fungsi putaran, konvertir konflik, fungsi dan pada lain sektor. Oke, pertama kecepatan, kemudian kecepatan dari orang, terus ini ada pasal Dari Mike, silakan. Selanjutnya ada proses, silakan kalian kerjakan. Proses yang saya tampilkan di. Ya. Ayo Mas. Berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit lagi. Baik semuanya, waktu itu sudah habis. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan dan habis itu langsung pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.